ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum keluarga sehat dan dalam lindungan Allah, dan segala urusan antum dipermudah, baik itu dalam rezeki ataupun yang lainnya. Dan untuk yang sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa fawwid amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Naam, semoga di pagi hari ini antum masih semangat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini, yang mana pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang mubtada boleh nakirah. Sebelum kita membahas mubtada boleh nakirah, kita mengulang sedikit apa yang sudah kita jelaskan yang minggu lalu. Yang mana minggu yang lalu kita sudah menjelaskan bahwasanya mubtada itu adalah dari kata ibtada'a yabtadi'u ibtidaan, fahuwa mubtadi'un wa dzaka mubtada'un, yang artinya adalah yang diawalkan. Berarti mubtada berada di awal. Dan kita sudah jelaskan ketentuan-ketentuan dari mubtada, yang mana ketentuan mubtada itu harus berupa isim dan juga harus dibaca rofa dan berupa ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat adalah kata khusus dan lawan kata dari ma'rifat adalah nakirah, yaitu kata umum. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata umum adalah contohnya buah. Buah adalah kata umum, khususnya apa? Apel, jeruk, anggur, dan yang lain. Jadi dibedakan antara ma'rifat dan nakirah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, ma'rifat seperti yang sudah kita jelaskan yang minggu lalu, termasuk isim domir dan isim isyarah. Sedangkan nakirah biasanya tandanya adalah tanwin. Supaya antum lebih faham apa yang dimaksud dengan ma'rifat dan ketentuan dari mubtada, yaitu kita perlu garis bawahi, yaitu isim yang harus dibaca rofa dan berupa ma'rifat. Contoh yang pertama adalah Ahmadu mahirun. Artinya adalah Ahmad itu pintar. Jadi Ahmad di sini termasuk ma'rifat. Kenapa disebut ma'rifat? Karena dia adalah nama. Kemarin kita sudah jelaskan adalah nama termasuk ma'rifat. Jadi dia sebagai mubtada. Kemudian kedua adalah ma'rifat, yang kedua adalah isim dhamir, yaitu kata ganti. Huwa mudarrisun. Dia adalah guru. Yang ketiga al-madrasatu jamilatun. Artinya sekolah itu indah. Al-madrasah dikatakan ma'rifat karena ada alif lam. Kemarin kata yang beralif lam kategori ma'rifat. Kemudian madrasatu Fatimata jamilatun. Di sini madrasahnya tanpa alif lam. Kenapa kok disebut ma'rifat? Karena madrasah disandarkan kepada Fatimah atau digabungkan. Istilahnya apa? Istilahnya adalah mudhof ilaih, yang jadikan dua kata yang dijadikan satu. Seperti Rasulullah. Di sini madrasah ketika disandarkan atau digabung dengan nama, yang mana nama tadi ma'rifat, maka madrasatu Fatimah menjadi
ma'rifat. Kenapa kok tanya di sini kok dibaca fathah? Biasanya kan Rasulullahi. Kita sudah belajar mudhof ilaih harus dibaca majrur. Di sini Fatimah dibaca harusnya kasroh Rasulullahi. Akan tapi Fatimah di sini isim yang tidak boleh ditanwin ketika dia jar memakai fathah, sehingga yang benar tulisannya adalah Madrasatu Fatimata. Semoga antum masih ingat tentang babul i'rab. Kemudian yang selanjutnya, madrasatuka jamilatun. Sekolahmu itu indah. Di sini juga madrasah dikatakan ma'rifat karena digabungkan dengan isim dhamir yang termasuk isim ma'rifat. Kenapa disebut dengan isim ma'rifat madrasah? Karena disandarkan isim ma'rifat yang nomor 6 yang minggu lalu. Kemudian contoh selanjutnya juga al-baitu wasi'un berupa alif lam. Ketika dia disandarkan pada isim dhamir menjadi baituha wasi'un. Kemudian isim alam di sini baitu hasanin wasi'un. Naam, jika berjumlah 2, yaitu contohnya 2 murid, menjadi at-talibani. Talibun adalah kata umum. Ketika ingin dijadikan mubtada, kita tambahkan alif lam menjadi at-talibani. Kenapa kok dibaca ni? Kan rofa. Nah, di sini isim tasniyah, bentuknya isim tasniyah ketika rofa memakai alif. Ini bab i'rab. Ini selalu dipakai at-talibani mujtahidani. Bagaimana dengan contoh jamak ketika rofa? Contoh di sini jamak mudzakkar salim, yaitu al-muslimu. Nah, al-muslimuna tanda rofanya memakai huruf, sedangkan madrasah memakai harokat. Ada juga yang memakai harokat seperti contoh jamak muannas salim, at-talibatu mujtahidatun, yaitu murid-murid perempuan. At-talibani 2 murid itu rajin. Al-muslimuna orang-orang muslim sholat di masjid. At-talibatu murid-murid perempuan itu rajin. Di sini jamak muannas salim memakai dhammah. Contoh terakhir yaitu isim isyarah hadza imtihanun. Hadza di sini adalah isim isyarah. Ini adalah ujian. Juga termasuk ma'rifat. Naam, ini adalah ketentuan dari mubtada yang harus berupa isim dan dibaca rofa, dan kita sudah jelaskan tadi bagaimana gunanya babul i'rab, penulisan i'rabnya bagaimana, dan di sini kita praktekkan dalam bab mubtada, dan juga mubtada harus berupa ma'rifat. Akan tapi dalam pembahasan hari ini kita perlu mengetahui bahwasanya mubtada itu juga ada yang diperbolehkan berupa isim nakirah. Akan tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah apabila mubtada disifati. Contohnya di sini talibun mujtahidun fil fasli. Talibun murid adalah kata umum. Ketika ingin menjadi ma'rifat dengan menambahkan alif lam. Akan tapi talibun tidak ada alif lamnya, sehingga dia dihukumi nakirah. Tapi syaratnya apa? Setelah talibun atau mubtadanya harus ada sifat. Di sini ada kata mujtahidun. Mujtahidun adalah sifat yang artinya adalah rajin. Murid yang rajin fil fasli berada di kelas. Sifatnya mana? Mujtahidun. Jadi ada kata yangnya, murid yang, atau buku. Buku itu adalah kata umum. Bahasa Arabnya adalah kitabun. Misal yang besar adalah kabirun. Berarti buku yang besar. Kemudian yang kedua adalah
apabila mubtada diakhirkan dan khobarnya berupa jar dan majrur. Itu jar adalah huruf jar dan majrur lafadz setelah huruf jar, didahulukan. Contohnya di sini fi baitina dhaifun. Di rumah kami ada tamu. Fi adalah huruf jar, baitina taknya dibaca kasroh karena ada huruf jar, dan na adalah dhamir. Fi baitina dhaifun. Dhaifun di sini adalah mubtada. Boleh berupa nakiro sebelumnya didahului oleh jar dan majrur. Atau contoh yang lain, misal fil fasli ustadzun. Di kelas ada ustadz. Bisa dibentuknya adalah nakiro. Di sini nakiro itu tandanya adalah tanwin. Kemudian yang ketiga, apabila mubtada diakhirkan dan khobarnya berupa dhorof. Dhorof itu seperti amama, waro'a, tahta. Nah, di sini juga termasuk dhorof adalah inda. Inda adalah artinya adalah sisi. Contohnya indaka qalamun. Di sisimu ada pulpen. Indaka qalamun, atau biasanya dibuat pertanyaan, kamu memiliki pulpen, atau indaka fulusun, kamu memiliki uang. Jadi inda ini juga dhorof. Atau contoh lain misal amamal masjidi, di depan masjid ustadzun. Di depan masjid ada ustadz. Atau amamal fasli, di depan kelas, misal kitabun, ada kitab. 6. Itu contoh dari dhorof. Boleh mubtada'nya qalamun berupa nakirah ketika diawali dengan dhorof. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, apabila mubtada' didahului huruf istifham. Huruf istifham adalah huruf pertanyaan. Contohnya, hal ustadzun fil fasli, apakah ustadz ada di kelas? Jadi ustadzun adalah mubtada. Boleh nakirah ketika diawali oleh huruf istifham, yaitu huruf pertanyaan. Naam, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Jika ada yang kurang faham, fadholu antum tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.